3, 2, 1. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester, jangan mengira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Untuk bacaan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang iman yang kuat. Yes, amin. Nggak ada yang amin, kayaknya iman yang gak ada yang kuat. Hari ini kita akan belajar iman yang kuat. Amin. Amin. Next ini. Sejarah kitab Ester. Sebelum kita tahu dari iman yang kuat itu apa, kita lihat dulu sejarahnya Ester. Sejarah kitab Ester, kerajaan Yehuda kalah dari kerajaan Babel. Jadi pertama kerajaan Yehuda itu kerajaan Yehuda itu dikalahkan oleh kerajaan Babel. Kemudian mereka dibuang ke Babel. Siapa saja orang-orang yang dibuang di Babel? Orang-orang yang pintar, orang-orang bangsawan, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang berpengetahuan tinggi. Mereka semua dibuang ke Babel. Lalu Yerusalem dihancurkan dan bait Allah diruntuhkan. Apa pengaruhnya bagi bangsa Yehuda hari itu? Kalau kita kehilangan semua harta kita, kalau kita kehilangan semua keluarga kita, kalau kita semua kehilangan apa yang paling berharga dalam hidup kita, pasti kita tidak mempunyai satu, percaya diri. 2, karena bait Allah telah diruntuhkan, iman kita pun goyah. Dan hari itu orang-orang yang Yehuda, bangsa Yehuda, rohani mereka sedang lemah. Mereka sedang tidak kuat imannya dalam Tuhan. Lalu ketika semua yang telah berlalu dalam kehidupan Ester dan Mordekai, akhirnya pada suatu saat Babel dikalahkan oleh Persia. Dan itulah saat kelepasan yang terjadi dalam bangsa Yehuda. Dan Koras mengizinkan orang-orang Yehuda untuk kembali. Orang-orang Yahudi akhirnya kembali ke tempat asalnya. Ketika mereka kembali ke sana, ada yang kembali, ada yang tidak. Yang kembali bersama Ezra dan Nehemia, mereka dituntun oleh Ezra dan Nehemia, dipimpin, bahkan mereka juga membangun bait Allah kembali. Tapi ada beberapa yang tinggal di Persia. Salah satunya adalah Mordekai. Mordekai hari itu sudah memiliki pekerjaan. Mungkin kalau kita kayak di rumah, mungkin suatu saat kita ada bencana apa gitu kan, bencana. Kalau misalnya suatu saat kita terjadi bencana gitu kan, misalkan kayak Aceh kemarin ada banjir, ada apa. Nah, kalau misalkan kita punya pekerjaan baru di tempat musibah itu, pasti kita akan tetap bertahan, ya kan? Daripada kita balik, kita nggak tahu buat apa. Dan hari itu pun hal yang sama yang dirasakan oleh Mordekai. Siapa kali itu Mordekai? Mordekai adalah ayah angkatnya Ratu Ester. Jadi karena Mordekai bekerja di kerajaan Persia, bisalah terjadi Ratu Ester akhirnya menjadi seorang ratu. Karena ketika Mordekai bekerja, Mordekai tahu bahwa Ratu Wasti melakukan kesalahan, lalu raja memerintahkan supaya untuk menurunkan dan melengsarkan Ratu Wasti. Lalu ketika raja bilang, carilah wanita-wanita yang cakap parasnya. Kebetulan saya punya anak angkat cantik. Ternyata Ester cantik, kayaknya 11-12 sama saya nih. Jadi karena Ester ini dia cantik, dia cakap, lalu
menjaga wanita-wanita ini tuh kayak dia sudah benar-benar jatuh hati gitu. Jadi kayak wangi-wangian semuanya dikasih, kayak dia diperlakukan dengan baik. Bahkan ketika suatu kesempatan akhirnya Esther bisa bertemu dengan raja. Bahkan raja pun akhirnya dulu gak kebayangkan seberapa cantiknya saya. Jadi bisa dibayangkan betapa baiknya dan cakapnya. Saya yakin tidak hanya sekedar cantik saja. Karena Ratu Wasti pun dia cantik. Disuruh dibilang Ratu Wasti pun dia cantik. Makanya Ratu Wasti ini dia cantik tapi sombong. Makanya akhirnya ketika raja memerintahkan sebuah perintah untuk Ratu Wasti datang, Ratu Wasti bilang apa enggak? Saya nggak mau, saya juga punya pesta yang lain. Dia punya pesta sendiri, dia nggak mau bergabung dengan pestanya raja. Karena dia merasa apa? Dia merasa diri paling cantik dan tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan dia. Ternyata kecantikan saya tidak cukup. Kita bisa belajar dari Esther. Cakap juga diperlukan, cantik juga diperlukan. Jadi ini sejarah dari kitab Esther dan Ratu Esther ya. Jadi tidak mudah untuk mencapai di titik menjadi seorang ratu. Next, sekarang ini. Lalu iman yang kuat, apa itu iman? Iman adalah percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan apa itu kuat? Kuat adalah memiliki keteguhan, daya tahan dan kemampuan untuk tetap berdiri atau bertahan meskipun ada tekanan, tantangan atau beban. Jadi percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan adalah memiliki keteguhan, daya tahan dan kemampuan untuk tetap berdiri atau bertahan meskipun ada tekanan, tantangan dan bahkan beban. Jadi iman yang kuat adalah iman yang bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu ketika semua tantangan itu datang, dia mampu berdiri atau bertahan. Banyak ya orang yang saat ini, banyaklah. Mungkin kita juga pernah merasakan. Ketika semua persoalan begitu banyak di hidup kita, ketika semua permasalahan begitu datang bertubi-tubi, enggak nunggu-nunggu kayak kemarin bilang, enggak bisa datang satu-satu, dia datang gerombolan. Di saat itulah iman kita diuji apakah kita imannya bisa kuat atau tidak. Dan hari ini saudara kita akan belajar iman yang kuat. Poin 1. Iman yang kuat bertumbuh dari luka. Siapa yang pernah terluka? Anak-anak guys. Saya paling tinggi. Kita semua pasti pernah terluka. Ya ampun. Ada yang terluka karena keluarga, ada yang terluka karena keadaan ekonomi, ada yang terluka karena teman, ada yang terluka karena pacar. Ya kan? Ini terluka sama siapa? Pasti kita semua memiliki lukanya masing-masing. Entah apapun itu pasti kita semua pernah terluka. Amin. Banyak yang terluka ternyata. Di pasal yang keempat ayat yang pertama, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Oh my God, ternyata Mordekai itu dia mengalami pembuangan ya, dia masih hidup di dalam pembuangan. Itu artinya dia banyak luka, ia banyak perasaan, ia banyak terluka. Ketika ia harus melihat keluarganya, mungkin ada yang mati dibunuh ketika berperang, bahkan dia juga harus kehilangan orang tuanya. Esther adalah keluarganya, jadi pasti dia kehilangan keluarga. Makanya dia ambil Esther untuk diangkat karena Esther pun dia mengalami kehilangan. Esther tidak memiliki orang tua. Jadi ternyata lukanya tuh bukan hanya kita saat ini saja. Tidak hanya kita yang saat ini yang mengalami luka. Semua orang, bahkan dari zaman dulu, bahkan dari zaman Ratu Esther, semua orang pernah terluka. Tapi iman yang kuat justru bertumbuh dari luka. Amin. Iman tidak selalu lahir dalam keadaan nyaman, tetapi justru terbentuk dan semakin dalam melalui keadaan sakit, kehilangan, dan tekanan hidup. Hari itu Mordekai tahu bahwa bangsanya harus dimusnahkan karena Haman dia tidak menyukai bangsa Yahudi. Lalu dia bilang, kayaknya saya harus singkirkan mereka. Dia melihat Mordekai itu memiliki kekuasaan, lalu dia iri. Karena hari itu Haman bilang, semua orang
dikeluarkan oleh Haman, tetapi Mordekai tidak melakukan itu. Haman cari cara, gimana ya caranya supaya Mordekai itu tunduk sama saya. Jadi dia pergi ke raja, karena dia dekat dengan raja, lalu bilang, raja, ayo kita bunuh mereka, orang-orang yang begini. Kayaknya suka Yehuda ini mereka tidak perlu lagi ada di sini. Mereka tidak berfungsi. Mereka hanya akan menjadi penghambat. Pokoknya dia memperkomporin lah ya, kayak kita memperkomporin orang gitu. Tahu kan, udah pernah kan? Tidak lah, pasti kita pernah memperkomporin kan. Jadi ketika Mordekai mengetahui bahwa semuanya tertimpa musibah, bahwa bangsa dia akan tertimpa musibah, dia mengoyakkan pakaiannya. Di zaman itu tuh kalau mengoyakkan pakaian itu artinya penghinaan, apalagi di depan gerbang kerajaan. Jadi Haman sangat marah, lalu dia bahkan menyiapkan tiang untuk Mordekai digantung. Next slide. Tapi luka tidak selalu menghancurkan iman, justru bisa memperdalamnya. Yes, amin. Jadi ketika Mordekai tahu bahwa semuanya akan hancur, tapi ia tidak goyah. Imannya tetap bertahan, bahkan imannya terus bertumbuh. Poin 2. Karena ketika iman dia terus bertumbuh, bagaimana iman mereka terus bertumbuh? Iman yang kuat juga bertumbuh dari lingkungan. Ester 4 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi ketika Mordekai tahu bahwa bangsa dia akan dihancurkan, dia menggunakan kain kalung untuk memberi kode sama Ratu Ester. Karena Ester adalah seorang ratu, tapi dia tidak bisa begitu saja menghadap Mordekai. Kenapa? Karena Mordekai bilang, kamu gak boleh kasih tahu identitas kamu siapa ya. Kamu gak boleh bilang mereka kalau kamu adalah orang Yahudi. Kenapa Haman bisa mengatakan seperti itu? Karena hari itu Haman tidak memiliki kepercayaan diri. Karena hari itu Mordekai tidak memiliki kepercayaan diri. Ketika Mordekai tidak percaya diri, maka Mordekai bilang, Ester jangan kasih tahu kalau orang-orang kalau kamu orang Yahudi. Jadi Ester nurut. Dan iman yang kuat juga bisa bertumbuh dari lingkungan. Lingkungan seperti apa yang hari itu dimiliki oleh Ester dan Mordekai? Mereka saling support satu sama lain. Ketika mereka saling support satu sama lain, ketika Mordekai datang ke Ester dia minta pertolongan di Ester, tapi Ester bilang bahkan saya pun juga tidak bisa untuk bertemu raja. Dia sempat menolak, dia sempat tidak percaya. Tetapi iman yang kuat itu bertumbuh dari lingkungan yang positif. Karena Ester berada di lingkungan yang positif, karena Mordekai pun mendukungnya, Ester disadarkan oleh kalimat Mordekai yang dikatakan seperti ini. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Jadi Ester disadarkan oleh kalimat ini, bahwa kalau kamu gak tolong saya, pasti Tuhan tolong saya. Kalau manusia yang ada di samping kamu tidak bisa tolong kamu, pasti kamu punya Tuhan yang bisa tolong kamu. Karena kita terlalu mengandalkan manusia, kadang kita terlalu mengandalkan keluarga kita, kadang kita mengandalkan orang-orang yang kuat di belakang kita. Tapi hari itu Mordekai bilang, kalau kamu gak tolong saya, Tuhan yang akan tolong saya. Jadi kadang kalau kita minta tolong sama orang, lalu orang itu gak mau tolong kita, gak apa-apa, santai aja. Gak apa-apa, tenang, karena kita punya Tuhan, karena kita punya backingan yang kuat, orang dalam. Karena kita punya orang dalam yang gak dimiliki semua orang. Orang dalam kita lebih dahsyat daripada orang tua kita, daripada pimpinan kita, daripada pendeta-pendeta yang ada. Mereka bisa mendoakan, mereka bisa menolong kita. Kayak kadang saya pun datang ke Ibu Hani untuk Ibu tolong Siti
solusi dalam setiap persoalan-persoalan saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa bukan hanya saya saja, tapi kita semua yang ada di tempat ini, ketika kita punya persoalan, ketika kita mencoba menghubungi seseorang yang kita pikir bisa menolong kita, tapi ternyata orang itu tidak bisa menolong kita, nggak apa-apa, santai aja, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita tidak perlu manusia lain untuk menolong kita. Ya, jangan takut ketika tidak ada orang yang menolong kamu. Kita tidak sendiri di bumi ini. Jadi Esther pun sadar dengan hal itu. Lalu apa yang Esther lakukan? Esther berpuasa. Iman yang kuat seringkali bertumbuh dalam lingkungan yang mendorong kita untuk melihat rencana Tuhan lebih besar daripada rasa takut kita. Mordekai bilang sama Esther, mungkin untuk saat seperti ini makanya kamu jadi ratu. Mordekai menyadarkan Esther bahwa kamu harusnya sadar, kamu tuh kenapa bisa jadi ratu. Mungkin saat ini tuh kamu jadi ratu untuk tolong kita. Jadi kalau saudara ada di posisi Esther, kalau saudara ada di posisi terbaik yang menurut saudara itu baik, lalu ada persoalan yang ada di depan kita nih, sebisa mungkin kita tolong. Hari itu kalau Esther tidak menolong, mungkin bisa. Dia tidak perlu ambil resiko banyak-banyak. Dia bisa diem-diem aja. Kan semua orang nggak tahu kalau dia orang Yahudi. Ketika semua orang nggak tahu dia orang Yahudi, itu adalah kesempatan yang baik. Tapi Mordekai bilang, mungkin justru untuk sehari seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi ketika kita saat ini ada di posisi yang baik menurut kita, ketika ada orang yang minta tolong, tolonglah. Karena tidak semua orang berani meminta tolong ke orang lain. Karena kita dengan gampangnya menolak orang minta tolong sama kita, hanya karena kita mikir kita nggak mampu. Saya juga lagi butuh ditolong kok, ngapain saya tolong dia? Tapi mungkin aja saat itu kita adalah orang terakhir yang dia ingat. Saya ini jarang telepon orang, tapi kalau ditelepon pasti orang itu curhat minta tolong. Tapi apa saya tolak? Saya terima. Ya udah, ayo kita telepon. Saya akan tanya dulu, kamu butuh solusi atau butuh tempat curhat aja? Karena kita perempuan ya, nggak tahu kalau laki-laki. Kalau perempuan tuh dia butuh mengeluarkan banyak-banyak kata gitu biar dia hatinya lega. Jadi kalau abang Marin sabar ya, kalau ada marah-marah, itu keperluan wanita. Wanita tuh butuh banyak kata supaya hati mereka lega ketika mereka banyak masalah. Mereka butuh meluapkannya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga mempengaruhi kita. Kita bisa mengucapkan kalimat baik, kita juga bisa mengucapkan kalimat negatif. Kalau ada orang yang curhat sama kita lalu kita ucapkan kalimat negatif, orang itu pasti akan tetap putus asa. Kalau dia lagi ceritain mimpi dia ke kita, lalu kita bilang, enggak lah, kamu gak akan bisa, jangan mimpi tinggi-tinggi. Apa yang terjadi? Dia gak akan berani bermimpi. Akhirnya mimpinya padam hanya karena perkataan yang merendahkan gitu. Kayak dia nggak percaya, udahlah nggak usah mimpi tinggi-tinggi, udahlah kita sadar diri aja. Karena kita harus cari lingkungan yang positif. Jadi kalau kalian berada di lingkungan negatif, keluar dari situ. Keluar dari orang-orang yang negatif hidupnya, perkataannya negatif, pokoknya apapun yang dia ucapkan negatif, semua yang dia ucapkan selalu tentang jatuh. Tentang luka. Tapi dia nggak mengingat bahwa dia juga bisa bertumbuh, dia juga bisa berbuah, dia juga bisa menjadi dampak. Kalau kita tahu kita berada di lingkungan yang salah, keluar dari situ. Kita yang punya keputusan untuk hidup kita. Untuk iman kita bertumbuh tuh kita butuh lingkungan yang positif. Jadi ketika lingkungan kalian positif, kalian pun akan bertumbuh. Kalau kalian cuma duduk di antara orang-orang yang mabuk, kalian akan mabuk. Tapi kalau kalian datang ke lingkungan orang-orang yang suka menyembah Tuhan, yang suka berdoa, yang suka baca firman, itu juga akan bertumbuh. Wah, kakak-kakak kita kan tertawa. Apakah kalian suka di lingkungan yang mabuk atau yang bertumbuh? Coba jawab saya. Jadi kalau kita harus melihat lingkungan kita itu baik atau tidak baik.
Next ini. Lingkungan Ratu Esther hari itu adalah lingkungan pembuangan minoritas, lingkungan politik yang tidak stabil dan penuh tekanan, lingkungan yang masih takut akan Allah. Karena dia masih punya Mordekai, jadi masih ada orang yang takut akan Allah. Makanya Ratu Esther punya jawaban untuk Mordekai adalah, ya sudahlah, kita semua berpuasa. Kamu bilang semua orang Yahudi berpuasa, saya dan daya-daya saya juga akan berpuasa. Jadi yang puasa juga bukan cuma satu orang. Ketika permasalahan itu banyak, mungkin kalian bisa datang. Ibu Hani, masalah saya banyak, ayo kita puasa bareng-bareng. Kita bisa saling menguatkan kalau kita berada di lingkungan yang positif. Hari itu dan di ayat yang ke-17 juga dikatakan bahwa Mordekai pergi dan melakukan hal yang sama sesuai dengan perintah Esther. Jadi ketika dukungan rohani itu banyak, iman kita juga akan bertumbuh dan permasalahan kita juga bisa hancur hanya karena kita percaya sama Tuhan. Hanya karena iman kita bertumbuh terus dalam Tuhan. Karena hari itu Esther tetap berpuasa. Esther daya-dayanya, Mordekai dan orang-orang Yahudi, bangsanya semuanya menyembah Tuhan, berdoa dan berpuasa. Mereka akhirnya apa? Mereka akhirnya tidak mati. Mordekai itu akhirnya tetap selamat. Karena Haman hanya incar Mordekai, makanya semua bangsanya dibunuh itu hanya karena dia membunuh Mordekai. Dan cara terbaik adalah memberikan perintah supaya semua bangsa Yahudi dihilangkan. Hari itu Esther mempunyai masalah dari eksternal dan internal. Dari luar adalah ancaman ketidakadilan dan pembuangan, dan dari internal adalah nasihat Mordekai, komunitas berpuasa, kesadaran akan rencana Tuhan. Jadi ketika orang-orang yang kita hidup pasti punya dua ruang ya. Ada orang-orang yang terdekat dengan kita dan ada orang-orang yang hanya sekedar kenal kita siapa. Dan ketika orang-orang yang hanya kenal kita itu siapa adalah orang-orang yang negatif, pastikan orang-orang yang di dekat kita adalah orang-orang yang positif. Karena Esther mempunyai orang-orang yang positif di sekitarnya, akhirnya dia sadar bahwa oh, ini tuh rencana Tuhan. Saya di sini itu bukan karena saya kuat dan saya hebat, tetapi saya bisa berdiri di sini itu karena Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk saya untuk menolong bangsa Yahudi, untuk menolong bangsa saya. Dan apa yang Esther lakukan? Esther berpuasa. Poin ketiga, iman yang kuat adalah percaya sebelum melihat. Amin. Dalam kitab Esther pasal yang keempat ayat yang ke-17, Ratu Esther berkata agar semua orang Yahudi berpuasa untuknya. Lalu ia akan menghadap raja meskipun itu melanggar hukum. Esther berkata, kalau aku harus binasa, biarlah aku binasa. Dan Mordekai melakukan hal yang sama. Jadi yang akan menghadap raja adalah Esther. Pada zaman itu kalau orang yang menghadap raja itu harus sesuai dengan perintah. Kalau raja mengatakan bawa dia untuk bertemu saya, itu dia bisa bertemu. Tapi kalau raja nggak bilang apa-apa, jangan berani-berani, kalau nggak dimati. Jadi hari itu Esther berpuasa hanya untuk menghadap Mordekai, hanya untuk menghadap raja. Jadi ketika Esther sudah berpuasa, lalu raja mengeluarkan tongkatnya, Esther bisa mengatakan apa yang dia inginkan. Iman yang kuat adalah percaya sebelum melihat. Seberapa besar iman kita hari ini? Seberapa besar permasalahan kita saat ini? Saya nggak tahu apa yang permasalahan terbesar saat ini yang dialami saudara. Saudara juga tidak tahu masalah apa yang ada dalam hidup saya. Tapi hari ini firman Tuhan menegaskan untuk kita semua bahwa iman yang kuat itu iman yang percaya bahkan ketika belum melihat. Ketika Esther belum percaya, ketika Esther belum tahu jawabannya gimana, makanya dia bilang kalau aku harus binasa, biarlah aku binasa. Itu bukan perkataan menyerah, itu bukan perkataan pasrah, tetapi itu adalah perkataan iman bahwa kalaupun saya harus binasa, biarlah aku binasa. Itu adalah kalimat positif yang Esther ucapkan. Bahwa Esther percaya kalau ia akan selamat, bahwa ia bisa menolong semua bangsanya. Jadi ketika kita ada dalam masalah, ucapkanlah kalimat yang positif. Saya bisa melewati masalah ini kecil, saya punya Tuhan yang besar.
walaupun gunung ini tidak berpindah, kalau bisa gunung ini berpindahlah Tuhan, gitulah. Jadi setiap kalimat ucapan-ucapan yang kita keluarkan, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat positif terus, permasalahan juga akan berlalu. Iman yang kuat bukan iman yang menunggu kepastian, tetapi iman yang percaya kepada Tuhan sebelum melihat jawaban. Esther tidak berjalan karena sudah tahu akhir ceritanya, tetapi karena ia percaya Tuhan memegang akhir itu. Kita nggak tahu apa kedepannya dalam hidup kita. Kita tidak tahu endingnya seperti apa. Dan akhir dari ending Esther pasal yang ke-10 di ayat yang ke-4 dikatakan, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Happy ending. Kalau hidup kita belum happy berarti belum ending, guys. Gak apa-apa. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ketika permasalahan itu menghancurkan kita, ketika semua orang menjatuhkan kita, ketika kita harus berdiri sendiri, bahwa kita ini harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ketika iman kita kuat, ketika semua luka itu ada, itu membuat iman kita kuat. Bahkan ketika kita ada dalam masalah, ketika kita punya lingkungan yang positif, iman kita juga akan bertumbuh. Bahkan sekalipun kita belum melihat apapun yang ada di depan kita, bahwa tidak semua masalah kita tuh harus ada jawaban hari ini. Mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Setiap kita punya luka masing-masing, setiap kita punya permasalahan masing-masing. Setiap kita tahu iman kita seperti di level apa. Apakah kita masih di level iman yang kuat dari luka, atau kita sudah bisa ada di lingkungan yang positif, atau kita bahkan sudah berani bilang saya tetap percaya sekalipun saya belum lihat apapun. Kita yang tahu level iman kita. Jangan biarkan orang lain menilai level iman kita. Buktikan sama diri kita sendiri dan buktikan sama orang lain bahwa kita punya seseorang yang bisa diandalkan.